wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dalam pertemuan ini di pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Dan pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Al-Ayyubiyah. Dinasti Al-Ayyubiyah adalah sebuah dola besar yang berbentuk dinasti atau kerajaan berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 dan abad ke-13. Namun dola ini mungkin asing bagi umat Islam. Bahkan nama dola ini kalah tenar dibandingkan besutan mereka sendiri. Dinasti Ayyubiyah sejak awal hingga akhir adalah dinasti penakluk dalam jihad. Pendiri sekaligus penguasa pertamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan penguasa terakhirnya adalah Turun Syah. Sultan dan kerajaan ini sangat berperan dalam upaya mematahkan gempuran musuh dalam perang salib. Andai saja tidak ada dinasti Ayyubiyah yang menghalau gempur Kristen Eropa, kemungkinan Islam pasti sudah tercebur dalam bumi Syam, Jazirah, Mesir, dan Afrika Utara. Begitu juga dengan keluarga Zaki yang menjadi guru pertama dalam mengusir pasukan salib. Adanya kesempatan dan kekuatan yang dimiliki oleh pemimpinnya Salahuddin menunjukkan eksistensinya sebagai sultan sekaligus penakluk yang cakap hingga dapat mendirikan dinastinya sendiri. Kedudukannya sebagai seorang sultan menandai bertambahnya tantangan yang harus ia hadapi. Tidak hanya itu, problematika selepas meninggalnya Salahuddin menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah berasal dari keturunan Kurdi dari Azerbaijan yang melakukan migrasi ke Irak. Pendiri pemerintah ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ia lahir di Tikrit pada tahun 532 Hijriah dan meninggal 589 Hijriah. Ia dikenal sebagai seorang sultan yang adil, toleran, pemurah, zuhud, dan memiliki sifat qanaah. Ayahnya Najmuddin Ayyub adalah gubernur Tikrit yang kemudian pindah ke Mosul, lalu ke Damaskus. Setelah itu Najmuddin dan saudaranya Asaduddin Syirkuh menjadi panglima. Nuruddin Mahmud atau dikenal dengan Nuruddin Zaki di Mesir. Setelah Asaduddin Syirkuh meninggal, ia digantikan oleh keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan demikian ia menjadi menteri untuk Khalifah Al-Adid yang penganut Syiah dan wakil dari Nuruddin Mahmud yang beraliran Sunni. Salahuddin memiliki dua ambisi besar dalam hidupnya, yaitu menggantikan Islam Syiah di Mesir dengan Sunni, serta memerangi orang-orang Franka dalam perang suci. Keberhasilannya dalam mendirikan dinasti sendiri tidak terlepas dari peran dinasti Zakiyah yang mendidik Salahuddin menjadi seorang tokoh pejuang Papanji Islam di Timur Tengah. Penaklukan dinasti Fatimiyah. Periode pertama berawal dari konflik internal antara Khalifah Fatimiyah yang terakhir yaitu Al-Adid dengan menterinya Sawar yang berhasil menjatuhkan kekuasaan Al-Adid. Tindakan ini membawa kebencian pihak lain yang juga mengincar kedudukan Wasir. Diredam bersama penduduknya berhasil menjatuhkan Sawar, juga menjadi Wasir, dan Sawar melarikan diri ke Syria. Kepada Nuruddin Zaki, penguasa Saljuk di Syria, pada waktu itu Sawar menawar kerjasama untuk merebut kedudukannya kembali. Ia berjanji jika ia berhasil, ia akan bagi upeti dan membagi hasil. Nuruddin memerintahkan panglima perangnya Asaduddin Syirkuh untuk berangkat ke Mesir dan merebut kekuasaan Yurgam. Dengan bantuan ini, Sawar berhasil menjadi Wasir. Ia berusaha mengkhianati perjanjiannya dengan Nuruddin dan mengadakan konspirasi dengan Merid. Dalam upaya Asaduddin Syirkuh dari Mesir dengan janji yang sama, yaitu menawarkan upeti dan bagi hasil, usahanya pun berhasil mengusir Syirkuh. Tindakan Sawar ini yang membawa kehancuran bagi dinasti Fatimiyah. Pada akhirnya terjadilah pertempuran antara pihak Islam dan Salib untuk merebut Mesir. Pada tahun 564 Hijriah, Syirkuh dan pasukannya dapat mengalahkan tentara Salib.
sekaligus dapat menguasai Mesir dan diangkatnya sebagai wazir. Sirku memegang jabatan hanya selama 2 bulan karena meninggal dunia, dan jabatannya digantikan oleh keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin sebenarnya mulai menguasai Mesir pada tahun 564 Hijriah, akan tetapi ia baru dapat menghapus kekuasaan dinasti Fatimiyah pada tahun 567 Hijriah, yaitu dalam kurun waktu 3 tahun. Dalam masa 3 tahun itu, ia telah menjadi penguasa penuh, namun tetap tunduk kepada Nuruddin Zangki dan tetap menguasai kekhalifahan Daulah Fatimiyah. Perlawanan Sultan Ismail Shah. Periode kedua atau periode orang Syria mulai dengan wafatnya Nuruddin dan digantikan oleh anaknya Sultan Ismail Malik Shah yang masih berusia belia, sehingga amir-amirnya saling berebut pengaruh yang menyebabkan timbulnya krisis ekonomi internal. Kondisi demikian ini memudahkan bagi pasukan salib untuk menyerang Damaskus dan mendudukannya. Setelah berapa lama, tampillah Salahuddin berjuang mengamankan Damaskus dari kedua pasukan salib. Lantaran hasutan Mustang, yang sang Sultan Belia Malik Shah menaruh kemarahan terhadap sikap Salahuddin ini, sehingga menimbulnya konflik antara keduanya. Sultan Malik Shah menghasut masyarakat Aleppo berperan melawan Salahuddin. Kota Malik Shah di Aleppo dikalahkan oleh pasukan Salahuddin. Karena tidak ada pilihan lain, Sultan Malik Shah meminta bantuan pasukan salib. Semenjak kemenangan melawan pasukan salib di Aleppo ini, terbukalah jalan bagi tugas dan perjuangan Salahuddin di masa-masa mendatang, sehingga ia berhasil mencapai kedudukan sultan. Semenjak tahun 578 Hijriah atau 1142 Masehi, Kesultanan Saljuk di pusat mengatur kedudukan Salahuddin sebagai sultan. Tantangan yang dihadapi dinasti Ayyubiyah. Pada sultan pertama sekaligus pendiri dinasti, tantangan yang dihadapi Salahuddin pasca menjadi sultan adalah memusatkan perhatian untuk menyerang Yerusalem. Setelah yang mana ribuan rakyat Mesir dibantai oleh pasukan salib Kristen. Setelah mendekati kota ini, Salahuddin segera menyampaikan perintah agar seluruh pasukan salib di Yerusalem menyerah. Setelah Salahuddin wafat, kendali dinasti Ayyubiyah dipegang oleh Aziz Ibn-Din, tetapi Aziz berkonflik melawan saudaranya yaitu Al-Afdal, penguasa Damaskus. Jabatan Al-Afdal lalu diberikan kepada Adil di Saifuddin Mahmud atau saudara Salahuddin tadi. Pada tahun 595 Hijriah, Al-Aziz wafat. Kemudian kekuasaan berpindah ke tangan putranya Al-Mansur. Al-Adil segera datang ke Mesir mengalahkan dan menggeserkan Al-Mansur Ibnu Al-Aziz yang masih belia dari kursi kesultanan dan menggantinya sebagai sultan. Pada tahun 615 Hijriah, Sultan Al-Adil wafat dan digantikan oleh anaknya Sultan Al-Kamil. Pada awal kekuasaan Al-Kamil, serang salib kelima dilancarkan guna memenuhi seruan pasukan Indonesia ketiga. Selama dinasti berkuasa selama 90 tahun, mempunyai 10 orang sultan. 10 sultan yaitu yang pertama Salahuddin Yusuf pada tahun 1174 sampai 1193. Yang kedua Al-Aziz Ibnu Salahuddin
pada tahun 1193 sampai 1198. Yang ketiga ialah Mansur Ibnu Al-Aziz pada tahun 1198 sampai 1199. Yang keempat ialah Al-Adil satu, Ahmad Ibnu Ayub pada tahun 1199 sampai 1218. Terus selanjutnya yang kelima, Al-Kamil yang pertama. Al-Kamil yang pertama pada tahun 1218 sampai 1238. Yang keenam, Al-Adil yang kedua pada tahun 1238 sampai 1240. Yang ketujuh adalah Malik As-Salih Najmuddin pada tahun 1240 sampai 1249. Selanjutnya yang kedelapan Muazzam Tauransyah Ibnu Salih pada tahun 1249, digantikan lagi oleh Sejarah Al-Dur istri Malik Saleh 1249, dan yang terakhir Al-Ashraf Ibnu Yusuf 1249 sampai 1250. Ada dua faktor kemungkinan berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Faktor yang pertama ialah tadi lemahnya dinasti Fatimiyah. Dan akibat perseteruan internal dan serangan pasukan salib. Yang kedua, keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan salib. Dari materi Ibu, dari materi-materi yang telah Ibu jelaskan, apakah masih ada yang kurang dimengerti? Sebentar Bu, lagi mencatat. Oke, silakan Ibu tunggu. Sudah Bu. Udah. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan atau soal. Kalian harus menjawab soal dan tulis di buku tugas kalian. Soal yang pertama, ada berapa faktor berdirinya dinasti Ayyubiyah? Sebutkan. Yang kedua, sebutkan 10 sultan selama masa dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, pada tahun berapa dinasti Ayyubiyah berdiri? Ibu akan kasih kalian waktu untuk mengerjakan soal. Silakan.
Sudah selesai? Sekali lagi Bu. Udah berarti. Sudah Bu. Silakan dikumpulkan. Oke, nah buku ini akan ibu kembalikan kepada kalian setelah mata pelajaran ini selesai. Ibu akan bertanya salah satu pertanyaan untuk kalian. Tadi ada berapa sultan selama masa Daulah dinasti Ayyubiyah? 10 Bu. Oke, betul. Ada berapa tahun dinasti Ayyubiyah berdiri? 90 tahun. Oke, betul. Oke, untuk tugas individu sudah selesai. Ibu akan bagikan beberapa tugas kelompok untuk kalian yang dikumpulkan masa pekerjaannya selama 1 minggu. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian bagi kelompok. Satu kelompok ada 5 orang atau 4 orang. Yaitu tugasnya ialah membuat ringkasan tentang dinasti Ayyubiyah dan membuat peta kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Apakah kalian mengerti? Mengerti Bu. Oke. Pembagi kelompoknya akan kalian di luar pelajaran ini ya, bagi kelompoknya ya, masing-masing kalian. Kelompoknya terserah kalian di mana adalah siapa kelompoknya, itu tidak menentukan, kalian yang menentukan. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum menutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cocok jadi guru. wabarakatuh.